Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita ke-10 mengenai naive Gauss elimination. Jadi eliminasi Gauss naive. Oke. Di bagian sebelumnya, eliminasi dari yang tidak diketahui kan kita dipakai untuk menyelesaikan masalah persamaan yang simultan. Di sini ada 2 langkah bahwa persamaan itu dimanipulasi untuk mengeliminasi satu dari yang tidak diketahui dari persamaan tersebut. Hasil dari langkah eliminasi ini yang kita miliki satu persamaan dengan satu yang tidak diketahui. Jadi dieliminasi sampai cuma punya satu persamaan dengan satu yang tidak diketahui. Akibatnya persamaan bisa diselesaikan secara langsung dan hasil dari back substitute yang disubstitusikan ulang itu menjadi satu persamaan original untuk kita pakai dalam menyelesaikan yang tidak diketahui yang tersisa. Pendekatan dasar bisa diperluas untuk himpunan persamaan yang banyak dengan mengembangkan skema sistematis atau algoritmanya. Yang namanya salah satunya adalah eliminasi Gauss yang paling dasar, merupakan skema yang paling dasar. Di bab ini, di bagian ini termasuk juga ada teknik sistematis untuk forward eliminasi. Jadi eliminasi maju dan eliminasi mundur. Eliminasi maju dan substitusi mundur yang membentuk eliminasi Gauss. Jadi ada 2 hal gitu ya dalam eliminasi Gauss. Meskipun teknik ini idealnya sesuai untuk implementasi pada bidang komputer, tapi beberapa modifikasi diperlukan untuk memperoleh algoritma yang cukup meyakinkan gitu ya. Secara khusus program komputer harus menghindari kalau terjadinya pembagian dengan nol. Di sini disebut naif karena tidak menghindari masalah ini. Makanya disebut naif. Jadi selalu dianggap punya solusi, padahal bisa aja terjadi pembagian dengan nol gitu. Oke, di sini pendekatan naif eliminasi Gauss itu adalah untuk menyelesaikan persamaan set persamaan bentuknya seperti ini ya. Dalam kasus di mana solusinya adalah 2 persamaan, teknik untuk N solusi memuat 2 fase eliminasi yang tidak diketahui dan solusi melalui substitusi back ya, kembali ya, yaitu substitusi kembali. Nah, sekarang kita lihat yang forward elimination, eliminasi majunya. Fase pertama didesain untuk mengurangi set persamaan itu menjadi bentuk triangular upper gitu ya. Nih, ini triangular upper ya kan ada di atas, di bawahnya semua nol gitu. Step asalnya yaitu mengeliminasi yang tidak diketahui X1 ya dari kedua hingga dari persamaan kedua sampai persamaan ke N. Untuk melakukan hal ini kita kalikan 9, 12. Ini 9, 12 ini. Ya. Dengan A21 per A2 AA11. Ya. Jadi 9, 12A ini kita kalikan dengan A21 per A11 nih. Ini kita bagi dengan ini, jadi habis dia kan, nanti ini tinggal 1. Nah, nih. Jadi dibagi semua sisi ini. Sekarang persamaannya bisa dikurangi gitu dari 912B gitu ya. Jadi ini dikurangi yang ini sudah disederhanakan tadi, udah dikalikan tadi yang ini. Ya, jadi dari 12 ini dapat kita yang ini, dikelompokkannya seperti ini. Ya, A22
dikurang A21 nih, kita kurangkan aja. Atau bisa kita tulis bentuk sederhananya jadi gini. Kita tidak perlu menghafalkan rumus ini, nanti kita bekerjanya di matriks. Kalau bekerjanya di matriks jauh lebih mudah, tinggal melakukan membuat matriks ini menjadi ini. Jadi apa namanya A21 tadi, nah, A21 per A11 ini. Ya. Jadi nanti habis di sini 0 semua. Nih, lihat. Oke, dan seterusnya, di mana prime atau aksen itu menunjukkan elemen yang sudah berubah dari nilai asalnya. Prosedur ini diulangi terus sampai equation yang tersisa. Jadi misalnya 912A bisa dikalikan lagi dengan A31 nih, A3 ini mana? A31 nih, A31 per A11 gitu kan kita bagi. Kita kali. Ya, jadi A31-nya tinggal di atas ini nanti dikurangi gitu. Supaya 0, ini ada caranya nanti supaya ini jadi 0. Dan hasilnya disubtract dari disubtract itu dikurang dari third equation gitu. Jadi kalau kita buatkan 912A itu ini A11X1. Jadi ini dikali A31 per A11 dikali A11. Nah, kemudian dikurangi dari persamaan ketiga. Kurangi gitu yang baris yang ini. Nih. Ya. Dari third equation kalau diulangi terus maka akan hasilnya seperti ini. Nih. Habis ya. Ya. Yang satu-satunya ini sudah habis semua. Jadi dikurangi lagi, dikurangi baris ketiga itulah. Setelah dikali, dikurangi lagi di baris ketiga. Dikali, dikurangi lagi baris keduanya. Seperti itu. Jadi barisnya yang mana itu kita kurangi lagi. Kalau dikurangi dia jadi 0. Nih. Ngabisin yang di bawah ini. Ngabisin yang di bawah ini. Ya. A21. Oke. Berikutnya. Untuk langkah berikutnya, 912 itu disebut persamaan pivot jadinya. Jadi selalu yang di atas ini adalah persamaan pivot. Dan A11 itu disebut koefisien pivot atau elemen pivot. Catatan bahwa proses mengalihkan baris pertama dengan A21 per A11 itu sama aja dengan membaginya dengan A11. Kemudian kita kalikan dengan A21, ya kan gitu. Kita bagi dulu A11 kita bagi dengan A11-nya jadi 1, kita kalikan A21 gitu. Atau sama aja dengan kita ngalikan A211 per A11 gitu ya. Kadang-kadang operasi pembagian di reverse sebagai penormalisasian. Untuk membuat hal ini menjadi berbeda karena pivot 0, elemen pivot 0 bisa mempengaruhi normalisasi karena menyebabkan pembagian dengan 0. Maka kita lakukan secara lengkap deskripsi naif ini. Sekarang kita ulangi lagi eliminasi untuk second unknown-nya yang di kolom kedua. Dari 914C gitu ya. Tuh melalui 914D. Terus dilakukan ini stepnya ini perform similar elimination. Jadi sama prosesnya tadi. Bagilah dulu dikalikan baris tersebut dengan baris yang mau yang pivotnya. Nah, kemudian pasti jadi 0. Ya. Oke. Jadi yang tersisa seperti ini. Kemudian dikurangi dengan baris itu. Ya. Oke, kemudian double prima apa namanya aksennya double itu adalah menunjukkan elemen itu sudah dimodifikasi 2 kali. Prosedur ini diteruskan sampai persamaan pivotnya habis gitu nih sampai ke N. Manipulasi terakhir dalam barisan itu adalah menggunakan N-1 ya untuk mengeliminasi N-1 dari N. Jadi sampai tersisa tinggal N doang. Jadi tinggal XN sampai N-1 dilakukan manipulasinya. Ya. Di sini ada di box 3.1 ini recall.
Sistem kemudian ditransformasikan menjadi sistem triangular atas gitu kan, ada tadi yang definisi triangular atas, yang segitiga atas yang di pendahuluan tadi, pendahuluan eliminasi Gauss di minggu kemarin ya. Nih, ada pseudocode-nya. Nah, baca aja di buku di pseudocode-nya. Sekarang kita lihat back substitution-nya. Equation 915D sekarang bisa kita selesaikan. Jadi Bn tuh n-1 sampai ANN. Nih, dari ini bisa kita selesaikan gitu. Nih, hasil itu bisa disubstitusikan kembali ke persamaan ke n-1 untuk menyelesaikan n-1. Prosedur ini diulangi untuk mengevaluasi X yang tersisa ini, yang bisa ditunjukkan oleh formula di 917 gitu ya. Cukup memusingkan kalau kita berbicara rumus gitu ya. Ini menjelaskan bagaimana mencari dengan eliminasi maju dan substitusi ulang. Nah, sekarang kita lihat nih kalau ada masalah seperti ini kita mau menyelesaikannya gitu. Ya. Gunakan 6 angka penting selama perhitungan. Jadi pakai 6 angka penting ya. Jadi bagian pertama dari prosedur adalah forward elimination atau eliminasi maju. Kalikan 951 itu dengan 0,1 per 3. Jadi kita kalikan ini 0,1 per 3. Ya, jadi kita kalikan semua ini dengan 0,1 per 3. Ya. Dan kurangkan hasilnya dari 952. Jadi dikurangkan hasil itu dari, kalau dikurangkan dari berarti yang 52 dikurang ya. Ya enggak? Kalau kata-kata kurangkan hasil tersebut dari, berarti 52 kurang dari yang sudah kita selesaikan ya enggak? Nih, jadi kalau kita sederhanakan berarti ini akan menjadi 0,1 per 3 kali 3x1 nih. Nih kan. Tuh. Kemudian, nah itu dan kurangkan hasil tadi dari ini. Berarti kita kurangi 0,1. Coba kalau dikali berapa hasilnya? Kita ambil aja. Oh itu berarti 0,1. Kalau ini kan langsung dapat ya. Ini adalah 0,1 x1 min 0,1 bagi 3 berapa? 0,3333 gitu ya. 0,03333 dikali, nah gini, kita kurangkan dengan ini ya pasti jadinya 0 gitu ya. Ya jadi X1 nya pasti 0 gitu. Coba kita sederhanain dikit yang ini aja. 0, kali 0,1 sama dengan 0,00333 ya. X2 min 0,1 dikali 0,2. Ini 0,006666 gitu ya. Nah, kalau kita kurangi ini pasti 0 ya kan. 7 dikurang ini, di 7 dikurang 0, nah itu 7 dikurang ini ya kan. Jadi yang ini 2 kurang yang ini 1 nih bintang. Nah gini, nah gitu caranya, sehingga nanti ini habis pasti. Berarti kan kalau 7 dikurang ini berarti tambah dong. 7,00333 X2 dan seterusnya. Tuh jadi ya sini. Ya, gitu.
Kemudian 951 dengan 0,3 per 3. Sama yang selanjutnya yang ini juga. 0,3 per 3 juga. Kemudian hasilnya tadi ini dikurangkan dengan hasilnya tadi. Ya nih. Dapat 1, dapat 1. Oke. Kemudian untuk melengkapkan eliminasi maju, X2-nya juga harus di-remove dari 956. Untuk melakukannya ini kita kalikan 955 dengan ini dikalikan ini per ini. Nih. Kurangi juga, kita mau ngilangin juga. Ngilangin yang ini. Ya. Nih. Untuk mengeliminasi X2 dari persamaan 3 dan mereduksi sistemnya jadi seperti ini. Kenapa yang ketiga bukan yang 2? Karena kan kita mau buat segitiga atas. Jadi yang ini yang dikurangi. Ya kan? Ini udah X1, ini udah X2, yang ini harus X3. Ya? Ini agak bingung karena koma-koma aja, tapi sama aja persis tadi yang Ibu bilang tadi ya. Kita mau ngilangin ya intinya ya, yang mau kita hilangkan itu ini. Sama ininya nanti. Sama ini. Nah. Jadi kalau ini kita hilangkan, nih dengan cara yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini juga kita hilangkan. Jadi tinggallah yang ini. Yang ini kita hilangkan juga. Caranya sama. Bagi dengan yang atasnya. Gitu ya. Jangan yang ke jauh-jauh nian. Jadi yang ke atasnya ini aja supaya ini jadi 0 nantinya. Ya. Ini yang 2 ke 1. Gitu. Kemudian yang 2 juga, yang 3 juga ke 0. Karena ini udah 0, nggak bisa jadi patokan. Yang harus jadi kata jadikan patokan itu yang tidak 0 di atasnya gitu. Kan ini tadi sudah jadi 0. Maka untuk menyederhanakan yang ke sini harus pakai rumus yang ini juga. Ini kan jadi 0 juga. Udah kalau 0 dia jadi bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini kan udah tahu nih kita. Tinggal nyari X3-nya ya ini bagi ini. Dari X3 ini kita bisa masukkan nilai X3 ke sini dapat X2. Dari X2 ini X2-nya bisa kita peroleh gitu dari X3 yang kita dapatkan gitu kan. Bisa dari yang sini, bisa dari yang sini, X2, X3-nya diperoleh, bisa nyari X1. Itu yang namanya back substitution. Jadi substitusinya mundur gitu ya. Jadi eliminasinya maju, substitusinya mundur gitu ya. Step-stepnya diingat ya. Jadi kalau ada lebih dari 3 baris ya banyak berarti prosesnya. Kalau ada 4 baris, baris kedua, baris ketiga, baris keempat itu harus kamu lakukan pembagian dan kamu kurangkan supaya 0, 0, 0 semua di dalamnya. Jadi berdoa aja soalnya jangan lebih banyak dari 3 kali 3 gitu. Pasti panjang dan rumit. Ya, paham ya? Jadi nanti ini dicek ulang ini. Dapat nilai X2, dapat nilai X3-nya, dan seterusnya ini. Jadi kita tidak melibatkan seperti yang kemarin-kemarin, kita pakai kapan kita menghentikan iterasi, enggak. Karena kita udah melakukan numeriknya dari sini aja kita mencari gitu ya. Oke. Itu tadi adalah naive Gauss elimination. Sekarang kita lihat pitfall, kegagalan ya. Kegagalan dari metode eliminasi. Tuh. Pertama yaitu kalau ada pembagian dengan 0 gitu ya. Alasan dasarnya oke sebentar. Oke. Pembagian dengan 0 itu bisa terjadi misal nih kalau kita mau menyelesaikan ini gitu. Normalisasi dari baris pertama akan melibatkan pembagian dengan A11 sama dengan 0 karena ini udah 0 nih. Gitu. Masalah juga bisa timbul kalau koefisiennya sangat dekat dengan 0. Teknik pivot yang tadi itu hanya sebagian aja menghindari masalah ini. Nanti ada di 942. Itu ya. Jadi pitfall, jadi masalah-masalah yang terjadi di Gauss eliminasi. Pertama round of error. Ini juga nih kalau namanya kita error karena pembulatan itu pasti sering terjadi gitu ya. Meskipun solusi di contoh 95 tadi yang kita cek sama-sama itu sangat dekat dengan nilai sesungguhnya, tapi tetap ada
slide ya, perbedaan sedikit dalam hasil untuk X3 gitu ya, di 95, 10. Ya, di X3-nya. Karena yang lain udah bulat semua kan. Nih, X3-nya, X3, 2, tuh, 2,5 dan 3. Ini contoh 95 kan. Iya, 95, oke. Oke. Ini terjadi karena relatif error 0,0043%. Karena kita menggunakan 6 angka penting selama perhitungan. Kalau kita gunakan lebih lagi angka penting, errornya pasti reduce, dikurangi. Jika kita menggunakan pembagian bukan desimal, pasti round of error-nya bisa dikurangi, dihindari. Jawabannya mungkin bisa eksak gitu ya. Jadi memang lebih baik kita menggunakan fraction, pecahan, daripada kita desimalkan, yaitu kayak ibu tadi yang 0,1/3 ibu bagi seperti itu gitu ya. Itu pasti mengakibatkan errornya lebih tinggi gitu. Karena kita nanti mau membulatkan gitu. Akan tetapi karena komputer hanya membawa sejumlah berhingga angka penting, error pembulatan itu bisa terjadi dan harus dipandang atau dipikirkan saat mengevaluasi hasil. Masalah error pembulatan bisa penting bila sejumlah persamaannya terlibat, mau diselesaikan. Ini berdasarkan fakta bahwa setiap hasil itu bergantung pada hasil sebelumnya yang tadi Ibu bilang. Karena kita mau menyederhanakan baris 2, misalnya melibatkan baris 1. Jadi error-errornya itu pasti berpengaruh sekali kalau kita melakukan pembulatan berdasarkan banyaknya angka penting yang kita mau cek gitu ya. Akibatnya error di tahapan awal akan cenderung mempropagasi, akan membuat atau menyebabkan error di step-step berikutnya gitu. Penspesifikasian ukuran sistem di mana error pembulatan bisa menjadi signifikan akan cukup rumit. Karena apa? Karena fakta bahwa tipe komputer dan sifat dari persamaan adalah menentukan faktornya. Ini ada rule of thumb gitu ya, ada semacam pernyataan yang tidak perlu dibuktikan bahwa error pembulatan itu penting bila berhubungan dengan 100 atau lebih persamaan gitu. Membayangkannya gimana gitu, kita mau melakukan forward elimination dengan back substitution untuk 100 lebih persamaan gitu. Dalam sebarang event kita harus selalu mensubstitusikan jawaban kembali ke persamaan awal untuk ngecek apakah error tambahannya sudah terjadi atau enggak. Akan tetapi nanti seperti yang akan dibahas, panjang dari koefisien itu sendiri, magnitude, norm gitu ya, koefisien itu sendiri bisa mempengaruhi apakah errornya, cek error itu menjamin hasil yang memuaskan. Jadi tadi ada berhubungan dengan division by zero-nya, kemudian kita ada berhubungan dengan round of error, sekarang kita ada namanya sistem yang ill condition, yang kurang bagus gitu ya, kurang baik. Ketepatan solusi bergantung pada kondisi sistem. Ada di gambar 911 ya kan, kalau diingat ada yang sejajar, ada yang berimpit gitu ya, menunjukkan kondisi sistem yang dikembangkan. Kondisi yang baik adalah ada perubahan kecil dalam satu atau lebih hasil dalam koefisien yang menghasilkan sedikit perubahan dalam solusi. Yang namanya ill condition itu adalah ada small change, ada perubahan kecil dalam koefisien tapi menghasilkan perubahan besar di solusi. Interpretasi alternatif dari ill conditioning itu adalah ring jawaban bisa memenuhi persamaan. Ada ring jawaban gitu.
karena error pembulatan bisa menginduksi perubahan kecil dalam koefisien, perubahan tambahan ini bisa membawa malah ke error yang lebih besar untuk sistem yang ill condition, seperti di contoh ini. Ini adalah contoh yang ill condition, cukup dua variabel, dua unknown dalam dua persamaan. Misalnya kalau kita mau menyelesaikan sistem ini, sekali lagi untuk menyelesaikannya tapi dengan koefisien X1 dalam persamaan 2 dimodifikasi slightly hingga ke 1,05. Kalau kita 9, 10, dan 9, 11 ini kita pakai yang aturan Cramer kemarin aja bisa ya kan. Ini 2 kali 10 dikurang 2 kali ini ya kan matriks itu kan kemarin. Matriksnya adalah 1,122 kemudian X1 X2 jadi 10 dengan 10,4 Ibu lupa ininya jadi ini kan adalah determinan ya. 2 dikurang lupa rumusnya, cek aja di aturan Cramer minggu kemarin cara mencari X1 dan X2-nya gitu ya. Tapi pada dasarnya sih bisa aja nyelesain ini kan, kalau pakai eliminasi aja X1 adalah 10 min X2 masukkan 1,1 10 min X2 plus 2X2 sama dengan 10,4. Coba kita cari 11 min 1,1 X2 plus 2X2 sama dengan 10,4 gitu ya. Berarti berapa? Dikurangi ini min 1 dikurang 2 berarti 0,9 ya. Kalau ini dikurang 0,6 ya. 6. Min ya. Iya, Bu. Berapa dapatnya deh? Coba bagi. Sama nggak? Oh, X2-nya. Min 2. Minus ya, kalau di situ enggak malah. 0,6. Sekeliru. Oh, keliru Ibu nulisnya ini. 2X2 ya. Coba kita cek betul-betul. Keliru persamaan. Coba kalau kita selesaikan dengan ini dengan aturan Cramer. Aturan Cramer ini kalau kita pakai yang ini berarti X1 kita adalah 10 min 2X2 ya kan. Masukkan 1,1 dikali 10 min 2X2 ditambah 2X2 sama dengan 10,4. Berarti 11 dikurang 2,2 ya. Berarti berapa? Min 2,2 ditambah 2, 0,2 ya. Ya enggak? Nih. Kalau dibagi berapa? Kalau dibagi 3. Ya, 3 kan? Berarti X1 kita adalah 2 dikali 3 sama X1 plus 2 ini sama dengan 10, X1 kita adalah 4 ya gitu. Bisa sama aja, kalau 2 kali 2 mah mudah, kalau lebih dari itu yang agak sulit gitu. Tapi kalau mau pakai Cramer ini pakai aja ini, lupa aja Ibu rumusnya AB-nya ini. 1 tukerkan di sini. Kalau mencari X berarti tukarkan di X 10,4 terbalik ya. Kenapa Ibu jadi terbalik? Kalau di sini, ini kan Ibu ingatnya, ini tetap itu 1 kali 2. Nah ini kan ini determinan yang ini. Yang kalau X1 itu kan 10-nya ditaruh di sini. Itu diminuskan ya, diminuskan rasanya. 22 diminuskan.
jelaskan. Min jadi plus. Enggak ya, ini plus ya. Oh, plus. Nah, gitu. Ini rumusnya. Jadi X1 itu rumusnya determinan dari 10, 10,4 dengan 22 per determinan 1, 1,122. Itu X1. Ya, jadi ini dikalikan. Kalau X2-nya berarti 1,1 dengan 10, 10,4. Nah, iya, betul. Gitu. Sama aja. Kalau di spesifikasi harus Kramer, ya pakai Kramer. Oke? Jadi ini sisi kanannya B-nya ada di sini. Ini Y-nya. Ini apa namanya? Karena mau mencari X2, dia harus di ujung ini. B-nya, ini A-nya. Oke? Akan tetapi dengan sedikit perubahan di koefisien A21 dari 11 menjadi 1,05, kalau kita ubah nih, soalnya bukan 1,1 tapi 1,05, maka hasilnya berubah gitu. Berubah banyak gitu. Catat bahwa alasan utama untuk perbedaan antara dua hasil ini adalah penyebutnya menunjukkan selisih dari bilangan yang cukup dekat gitu ini kan. 2, 1,05 gitu. Ya, penyebutnya. Seperti yang diilustrasikan di 342, perbedaan tersebut sangat sensitif karena ada variasi yang kecil dalam bilangan yang mau dimanipulasi. Pada hal ini kita bisa menyarankan substitusi dari hasil ke persamaan original akan memberitahu Anda mengenai masalah. Akan tetapi untuk sistem yang ill conditioning jarang dibahas, jarang merupakan kasus. Substitusi dari nilai yang error yaitu X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1 ke persamaan 961 dan 962. Nih, kalau kita substitusikan kan hasilnya gitu. Jadi ada sedikit perbedaan gini. 1,1 kalau kita ubah gitu 1,05-nya. Jadi kita ubah nilai A21-nya. Baris kedua kolom 1 ini. Kita ubah. Kalau kita modifikasi sedikit gitu. Ya. Jadi agak sedikit berbeda. Akan tetapi meskipun X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 1 bukan merupakan solusi sesungguhnya pada masalah original, pengecekan error itu cukup dekat untuk membawa kita pada kesalahan mempercayai solusi yang kita buat itu benar. Oke, berikutnya seperti yang sudah dijelaskan di bagian metode grafis, representasi visual dari ill conditioning itu bisa dikembangkan dengan memplot 96162 gitu. Kita lihat di gambar 92. 92-nya rasanya ibu gambar ini, contoh 92-nya yang ibu ambil sebelumnya, ya. Karena slope atau gradien dari garisnya hampir sama, jadi secara visual susah untuk melihat secara tepat kapan mereka berpotongan. Kesulitan visual ini terrefleksi secara kuantitatif dalam hasil di contoh 96 tadi. Kita bisa secara matematis mengkarakterisasi situasi ini dengan menulis dua persamaan dalam bentuk umum. Jadi seperti ini ya kan, dua persamaannya. Kalau kita bagi 924 dengan A21 dan 925 dengan A22, ya, 924 ini kita bagi dengan A21 dan persamaan 925 dengan A22 dan di rearranging atau diatur ulang sehingga menghasilkan versi alternatif dalam format garis lurus yaitu X2 sama dengan slope ini. Jadi bentuknya seperti ini ya kan. Kita buat X2 bisa dalam ini dan artinya kita samakan nih, ini sama dengan ini sama dengan ini. Gitu ya, diaproksimasi. Hampir sama.
Gitu ya. Atau kalau kita kalikan bisa A11, A21. Nih, kita kalikan silang. Jadi A11, A22 kita kalikan silang sama dengan A12, A21 gitu. Yang bisa kita nyatakan juga kalau seperti itu bisa jadi sama dengan 0, kita kurangi gitu ya. Jadi sekarang kita ingat A11, A22 min A12, A21 itu determinan dari sistem 2 dimensi. Jadi kita sampai pada kesimpulan umum bahwa sistem yang ill condition itu adalah salah satu sistem dengan determinannya yang mau dekat ke 0. Memang seperti itu, kalau determinannya mau dekat dengan 0 atau kalau secara eksak sama dengan 0 itu biasanya memang disebut sistem yang ill condition. Jadi kenyataannya jika determinannya tepat 0, maka dua slope itu identik, yang artinya tidak punya solusi atau beragam banyaknya solusi, yang menjadi sistem yang singular nyebutnya, seperti di 2A dan 2B. Jadi bisa berimpit yang akan banyak solusi atau tidak ada solusi sama sekali karena ternyata kedua garis itu sejajar gitu ya. Susah untuk menspesifikasikan bagaimana dekat ke 0 itu, determinan yang dekat ke 0 itu haruslah untuk dapat mengindikasikan ill condition. Hal ini sulit dengan fakta bahwa determinan itu bisa berubah kalau kita kalikan satu atau lebih kepersamaan dengan suatu faktor skala tanpa mengubah solusi. Akibatnya determinan adalah nilai relatif yang dipengaruhi oleh panjangnya koefisien. Ya, ini misalnya efek penskalaan pada determinan. Kita lihat, kita diminta mengevaluasi determinan dari sistem ini, dari 91 dan dari 96. Ulangi lagi B, tapi equation-nya dikalikan dengan 10, misalnya seperti itu. Kita lihat nih determinan ini adalah well condition karena apa? Kita tahu nih, kita ubah dulu kan bentuknya ke determinan ini 3 min 1 22 X1 X2 sama dengan 18 2 ya kan? Determinan ini berarti kan 6 dikurang min 2 gitu. Min ya 8. Determinan di 971 dan 72. Sekarang 73 dengan 74 adalah ill gitu. Nih, karena minusnya ini. Itu ya, sama aja nih berarti tadi kan. 1, 1,1, 2, 2. Berarti 2 dikurang 2,2. Min 0,2. Ya. Hasil kemudian repeat B tapi dikalikan 10. Untuk hasil A dan B tampaknya kita lihat bahwa sistem itu akan ill condition kalau mau dekat dengan determinan yang nilainya 0. Akan tetapi misalnya sistem ill condition yang di B itu dikalikan 10. Nah gitu. Perkalian dengan equation dengan konstanta itu tidak memiliki efek pada solusinya. Sebagai tambahan masih tetap ill condition juga. Kalau kita lihat ini 10, 11, 20, 20 ya hasilnya 200 min 220 min berapa ini? 20 ya, min 20 gitu. Bisa diverifikasi dengan fakta bahwa dengan mengalikannya dengan suatu konstanta tidak memiliki efek pada solusi grafis, tapi determinannya berpengaruh gitu. Jadi kalau digambarkan secara grafis, determinannya gradiennya nggak berubah, tetap seperti itu, tapi determinannya berubah nih jadi min 20 gitu ya. Yang naik 2 order magnitude-nya, tapi menjadi 2 kali besar ya dari determinan yang lebih, yang sistem well condition di A gitu ya. Kemudian scaling. Skalakan sistem equation di 97 di sebelumnya tadi untuk mendapatkan nilai maksimum 1 dan recompute atau hitung ulang determinannya gitu ya. Solusi untuk sistem yang well condition
scalingnya jadi bentuknya ini, ya kan? Scaling resultnya X1 plus kita scale, berarti kita apakan ini? Kita sederhanakan ya. Kita jadikan bentuk X1 sama dengan, berarti kita kalikan dengan ini. Nah ini, ya kan? Kita bagi aja soalnya. 3X1 plus 2X2 sama dengan 0. Coba sebutkan, biar Ibu ingat. 3X1 plus X2, 16 ya. Oke, min X1 plus 2X2 sama dengan 2. Nih, kalau kita jadikan X1 berarti berapa ini? Kalau kita bagi sama-sama, kalikan sepertiga, ini X1 plus sepertiga X2 sama dengan 6 ya kan? Sepertiga itu, kemudian kalau kita jadikan 1/3 itu 0,6 ya? Bukan 0,3 ya? Kalau ini kita jadikan X2-nya jadiin 1, scalingnya ini dari mana? Untuk mencari 1. Min. Dari mana? Coba cek sama-sama. Yang persamaan kedua itu harusnya min 1 plus 2x2, Bu. Min 1. Min x1 plus 2x2. Yang ini min berapa? Min x1 plus 2x2. Ini? Sama dengan 2. Ya. Yang ini benar ya? Kalau dibagi 3 benar. Oh, 3, 2 juga dong. 2 ini. Nah, jadi ini 2/3. Berarti X1 plus 0,667X2 sama dengan 6. Nah, yang ini kalau kita jadikan 1 berarti kita bagi 2 ya kan? Jadi min setengah, min 0,5, X1 plus X2 sama dengan dibagi setengah dikali 4 ini ya. Dibagi 2, oke. 1. Nah, gitu. Itu ya scaling. Scaling artinya kita buat saja jadi 1 ini ya. Mencapai nilainya 1, ini 1, ini 1. Sehingga determinannya ya kita tinggal buat determinannya kan jadi 1 min 0,5, ini 0,667, ini 1 gitu. Ya, 1 ditambah ini adalah 1,33. Tuh ya, kalau untuk well condition. Kalau yang untuk ill condition itu kita jadikan scaling, maka yang ini jadi yang X2-nya yang di sini, yang jadikan 1, determinannya adalah ini min 0, gitu. Jadi kalau bentuk B, ini. Tuh. Untuk last case, untuk kasus terakhir, scaling mengubah sistem menjadi bentuk yang sama seperti di B, dan determinannya juga tetap 0,05. Jadi efek scale-nya itu bisa dihilangkan. Kalau kita kalikan jadi bentuk yang C. Nih. Sama nanti nilainya. Ya. Oke, jadi tadi yang merupakan pitfall dalam eliminasi. Sekarang kita lihat teknik dalam memperbaiki solusi. Cara-caranya antara lain kita menggunakan lebih banyak angka penting. Pasti angka penting itu semakin banyak, pasti hasilnya akan lebih baik. Gitu. Jadi yang paling baik yaitu yang paling sederhana dalam mengatasi ill conditioning, pasti namanya menggunakan lebih banyak angka penting dalam perhitungan. Kalau aplikasinya bisa diperluas untuk ukuran yang lebih besar, maka fiturnya akan mereduksi masalah. Akan tetapi biaya harus dibayar gitu kalau kita
melakukan komputasi untuk mendapatkan signifikan figur atau angka penting yang lebih banyak. Gitu ya. Kemudian pivoting, kalau kita mempivot, seperti tadi dibahas di awal 9.3, masalah yang cukup jelas terjadi bila elemen pivotnya 0, karena langkah normalisasi membawa kita ke pembagian dengan 0. Masalah juga bisa terjadi kalau elemen pivotnya cukup dekat, bukannya tepat 0, tapi cukup dekat ke 0, karena panjang dari elemen pivot itu kecil dibandingkan elemen lainnya. Maka error pembulatan bisa dipakai. Oleh karena itu, setiap baris dinormalisasi akan merupakan keuntungan dalam menentukan koefisien yang terbesar yang ada di kolom di bawah elemen pivot. Baris bisa ditukar sehingga elemen yang terbesar adalah elemen pivot. Jadi kita bisa menukar baris. Itu ya. Yang ini namanya partial pivoting atau pivot parsial, sebagian. Boleh. Jika kolom dan juga baris dicari elemen terbesarnya, kemudian kita switch, kita tuker, prosedur itu disebut complete pivoting. Jadi pivoting lengkap. Ya, di search jadi ya untuk lanjut elemen. Tapi kalau di bawahnya aja, kita ngeceknya di bawah pivot, kita nukernya di bawah pivot, nah itu partial. Tapi kalau kita cari keseluruhan equation-nya, nah itu namanya complete, lengkap. Pivoting lengkap itu jarang digunakan karena nuker kolom akan mengubah urutan X-nya. Akibatnya menambahkan kompleksitas yang cukup signifikan dan tidak adil pada program komputer. Contoh di berikut ini mengilustrasikan keuntungan partial pivoting. Di luar dari cara kita mengavoid atau menghindari pembagian dengan 0, pivoting juga meminimumkan error pembulatan. Karena demikian akan bisa dipandang sebagai cara separuh lah gitu untuk mengatasi kondisi ill conditioning. Nah, kita lihat ini partial pivoting. Kalau kita diminta untuk menggunakan eliminasi Gauss untuk menyelesaikan ini, jadi kita pakai pivot elemen kita kan 0,003, ini dekat dengan 0 gitu. Jadi kita cek gitu, kalau pivot elemennya dekat dengan 0, kita bisa repeat computation, tapi partial pivot itu dengan mereverse order dari equation. Jadi exact solutionnya menjadi X1 yang sepertiga dan X2 sama 2/3 ini kalau kita mau bandingkan dengan solusi eksaknya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan dengan cara biasa tadi kan kita bagi 1/0,0003, dapatnya ini, kemudian digunakan untuk mengeliminasi X1 dari second equation, berarti yang ini dikurangi ini, gitu ya. Ya. Sehingga dapat ini. Kita kurangi, 1 dikurang 1, kemudian dapat yang ini, yang pertama. Yang bisa dieliminasi X1-nya dari persamaan kedua, ya. Kemudian kita dapat ini hasilnya seperti ini nantinya. Ya. Yang bisa kita peroleh nilainya X2, X1. Ini kalau kita pakai yang pivoting tadi ya. Jadi pakai aja misalnya kalau saya buat dalam matriksnya 0,003 1,0. Tidak usah pakai 1, bingungan banget. Itu ya. Jadi ini kita kalikan dengan 1 dengan 0 dikurangi ini gitu ya. Ini dikurangi. Berarti apa? 1 bagi 0,003 itu akan menjadi 1 ya.
Yang atasnya akan menjadi X1 ditambah, ini berapa? 3 dikali, berapa tadi? 1 ya, 1 bagi 0,003 X2. 10 itu tadi, 10,00. Ya, tapi ya 10.000 benar. Jadi sama dengan 667 itu ya. Jadi X1 plus 10.000 X2 sama dengan 667 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan ini. 1 kurang 1, 0 gitu ya. Sorry, ini dikurang ini. 1 dikurang 10. Ini 1 dikurang 10. Ini. Min 99 X2 min ini kurang ini. Jadi ini kurang ini. Dapatnya ini. Nah, nih. Bisa cari X2-nya dapat berapa dan X1-nya dapat berapa. Akan tetapi karena ada cancellation-nya, di cancel perhitungan dari akibat pengurangan, hasilnya bisa sangat sensitif ke sejumlah angka penting. Nih. Itu ya. Bisa berubah nih 0, langsung. Dari angka pentingnya segini aja. Padahal coba kalau kamu lihat nih. Kayak sedikit aja gitu bedanya. 667, 666, 67, 666 gitu. Ini jauh sekali bedanya. 0, 0,3, 0,33 dan seterusnya. Persentase nih errornya nih 1000, 100, 10, 1, 0,1. Jadi semakin banyak ini semakin kecil errornya. Ya. Nah, sekarang catatan bagaimana solusi X1 sangat bergantung pada jumlah angka penting. Ini karena di equation 991 kita ngurangi dengan dua bilangan yang hampir sama di 991 tadi nih. Nih, kita ngurangin bilangan yang hampir sama ya, sebenarnya 0001, 003 gitu. Oh, sorry, yang ngurang yang ini. Dua bilangan ini. Ya, 2, karena kita mau ngurangin 2,0001 dengan 2. Itu kan dikit sekali bedanya. Dengan di sisi lain, jika persamaan yang diselesaikan di urutan reverse gitu ya, row dengan pivot yang lebih besar dinormalisasikan, maka persamaannya dibalik ini. Nah, gitu. Jadi kita putar di reverse, yang asalnya ini kita naikkan ini yang jadi 1. Gitu. Nih. Eliminasi dan substitusinya menghasilkan X2 sama dengan 2/3 untuk bilangan untuk jumlah angka penting yang berbeda. X1 kita bisa hitung dari persamaan pertama, yaitu dapat ini. X1-nya berarti berapa nih? 2/3 ya. 2/3 atau 0,667 gitu. Kalau 3 angka pentingnya. Nih, lihat nih, kan stabil nilainya nih. Gitu. Jadi strategi pivotnya lebih memuaskan. Jadi kadang-kadang kita tetap perlu mereverse persamaan untuk dijadikan elemen pivotnya sehingga menghasilkan solusi yang lebih memuaskan. Kemudian scaling. Kita ajukan scaling itu memiliki nilai dalam menstandarisasikan ukuran determinan. Di luar aplikasi ini, scaling itu memiliki utilitas dalam meminimumkan error pembulatan. Untuk kasus di mana beberapa persamaan dalam sistem punya koefisien yang lebih besar daripada koefisien lainnya, daripada sistem lainnya. Dalam situasi ini, yang seringkali dilakukan secara praktis adalah bila unit yang berbeda digunakan dalam perkembangan persamaan simultan. Misal, kalau dalam masalah sirkuit elektrik,
voltase yang tidak diketahui bisa kita nyatakan dalam unit yang ranging itu punya interval dari mikrovolt ke kilovolt. Contoh lain dalam engineering, misalnya dalam teknik, sepanjang setiap persamaan itu konsisten, sistem akan secara teknis itu benar dan bisa diselesaikan. Akan tetapi penggunaan unit yang berbeda itu bisa membawa koefisiennya akan berbeda panjangnya. Ya gitu ya. Jadi kita ubah unit dalam mikrovolt misalnya ke kilovolt itu pasti akan memiliki solusi yang berbeda nantinya. Itu ya penskalaan itu. Efek penskalaan pada pivoting dan round off gitu ya. Problem statementnya. Kalau kita diminta menyelesaikan ini, selesaikan kemudian repeat setelah scaling equation sehingga maksimum koefisien di setiap baris itu 1. Nah, misalnya ya. Setiap barisnya cuma 1. Kemudian gunakan koefisien scale untuk menentukan bila pivotingnya penting. Akan tetapi selesaikan persamaan dengan nilai koefisien originalnya. Untuk semua kasus peroleh, ini soal masih ya, correct answer-nya ada, ini kita mau bandingkan. Kalau 3 signifikan figure berarti 1 aja. Nih, kalau without scaling, forward elimination-nya berarti kita, ini kamu cek sendiri nih, ini kan berarti kita jadikan bentuk ini, soalnya tadi mana? 2x1 plus 100.000 sama dengan 100.000 dan ini adalah x1 plus x2 sama dengan 2. Ya. Sederhana banget. Apa namanya? Soalnya. Ini aja ya soalnya. 2x1 plus 100. Ya. Kalau kita sederhanakan ini dari sini x1 plus x2 sama dengan 2. Kenapa ini jadi min 50.000 x2 ya? Karena dia menyederhanakan tadi ya. Oke. Kita tulis dulu persamaan kita 2x1 plus 100.000 x2 sama dengan 100.000, kemudian x1 plus x2 sama dengan 2 ya. Ya. Ini kan berarti kita kalikan 1/1, 1/2 ya. Ini dikalikan setengah. Berarti apa nih jadinya? X1 plus 50.000 X2 sama dengan 50.000. Kalau kita kurangkan dengan yang ini, 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 50.000 adalah min 50.000 X2. Kemudian apa jadinya? 2 dikurang 50. Benar kan? 1 dikurang 50.000. Kok 50.000 ya? 1. Ini dikurang ini. Coba Ibu ditolong 1 dikurang. Ini kenapa bisa seperti ini ya? Ini dari sini. Jadinya ini kurang ini kan. 2. Ayo yang lain mana? Suaranya cuma tidur. Tolongin dulu Ibu nih. Ini dari mana ini? Bisa dapat ini atau cuma disederhanain aja? Enggak. Kalau kita nyelesain untuk ini langsung sih dapat X1 sama dengan 2 min X2. 2 dikali 2 min X2
plus 100.000. X2 sama dengan 100.000. Berarti 4 min 2X2 ditambah 100.000. X2 sama dengan 100. Berarti berapa? 100 dikurang 2 berarti berapa? 9 kurang 2. 8, Bu. Males banget kalau ngelihat angka dikurang 2. 999. 99.998. Ya. X2 sama dengan 100.000 dikurang 4. 99.996. 100.000 dikurang 4. 900.000. 9996 ya kan? Iya. Oke. Berarti Ya, Bu. X2-nya berapa? Bagi 99998. Hasilnya 0,9999 ya. Iya, Bu. Ya. Perbaiki dulu tulisannya. Tapi kalau dia menyelesaikan dengan ini gimana dong tanpa penscalingan? Coba kamu pikirkan dari mana bisa dapat itu. X1-nya, X2-nya 0,99 dianggap 1. Tadi kok ibu nyelesain sendiri nggak bisa, ini dikurang ini 0. 1 dikurang 1 dikurang 99 minus min 499. X2 sama dengan nih. Kalau kita pakai pivoting dia dapatnya segini. Atau dibulatkan. Ya. Dibulatkannya menjadi min 50.000. Karena kalau kita hitung ini dikurangi ini, hasilnya ibu buat ini. Ya. Kayaknya dibulatkannya. Ya, jadi bentuknya ini. Oke, anggaplah dibulatkan. Jadi meskipun X2-nya betul, X1 itu 100% error karena dibulatkan. Nah, benar karena pembulatan. Jadi harusnya kan 0,99997 sekian. Ya. Oke. Sekarang scaling transformnya. Scaling mentransformasi persamaan originalnya menjadi kita jadiin ini 1. Berarti kita bagi atau kita kali 1/100.000. Jadi 0,0002 sama dengan 1. Ininya juga solusi ini sudah 1, ini tetap. Oleh karena itu, baris yang menjadi pivot kita letakkan di largest value di atas. Jadi kita balik ini. Nih, udah pivot ini kan. Jadi kita tinggal menyelesaikan X1 plus X2 sama dengan 2. X2-nya kita selesaikan ini. Tinggal ini aja. Kita buat dikalikan ini. X2-nya kita buat seperti apa? X2-nya berarti supaya jadi ini jadi 0.
Oh, berarti kita tinggal kalikan aja, tadi kita kurangkan. Ya kita kurangin aja ini ya. Sebenarnya kalau dari sini sudah langsung bisa dikurangi. Kalau kita pakai forward eliminasi, 1 plus 2, X2-nya ini kita jadikan 0. Kita jadikan 0 berarti kalikan ini dikurangi ini. Ya. Berarti dikurangi masing-masing dikurangi dengan 0,02. Kalau mau menjadikannya 1, kemudian dikurangkan ke sini. Ayo, kok ibu lupa? Nih, untuk ini. Supaya jadi tinggal X2. Kalau kita pakai eliminasi ini bisa sih, mudah aja sebenarnya. Karena kita harus pakai forward elimination ini. Sebenarnya kalau kita pakai aja X1 sama dengan 2 min X2 tadi kan udah tahu nih sebenarnya. Sehingga 0,0002 2 min X2 ditambah X2 sama dengan 1 berapa? 0,0004 min 0,0002 X2 plus X2 sama dengan 1. Berarti ini 1 dikurang 0,02, 1 kita kurangi dengan 0,0002, positif sama aja tadi 0,9998 sama dengan 1 dikurang 0, ini berarti 0,0006 enggak ya, 1 dikurang 0,996 juga. Ini tadi X2. Bagi 0,9998. Iya, masih juga 0,99599 gitu ya. Jadi nyaris 1 juga. Jadi 1 juga. Nah, jadi kalau ini X21, X1-nya jadi 1. Karena itu kita ambil 1, 2 dikurang 1, 1. Jadi hasilnya lebih baik. Correct answer. Karena tadi kan mendekati nilai sesungguhnya ini. Ya, gitu. Jadi dibulatkan. Kalau mau enggak dibulatkan bisa aja sih sebenarnya, biarkan 0,999 gitu. Gitu. Sekarang koefisien yang di scale mengindikasikan bahwa pempivotan itu penting. Oleh karena itu pivot itu menahan koefisien originalnya untuk memberikan bentuk ini dengan eliminasi Gauss. Jadi seperti ini ya. 2 kali X1 ditambah setengah ya. Setengah dari X1 ditambah X2. Kalau mau buat jadi 0, 2 kali X1 min X2 gitu. R1, R2. 2 kalinya X1 kurang 2 ya. Berarti gini kalau ibu belajar aljabar linier. Tuh buat menjadi 0 di bawah itu. Nanti kita lakukan baris ini adalah 2R1, 2 dikali baris 1 dikurang baris 2. Jadi 2 dikali ini dikurang ini, X1-nya jadi 0. Kemudian X2-nya 2 kali 200 berarti 2 dikurang ini, tapi tetap ya 2R1, 2 dikurang R2. Dikurang 2 dikurang 100.000 berapa? 990. Ini ya. Ya.
Ya nggak? Males banget Ibu kalau udah mengurangi yang kayak gini. Ya benar. X2 sama dengan 2 dikurang sama ya. Oh yang ini yang kalau 1 ini. 98 kalau kurang 2 ini adalah min 9998 100.000 99. Tuh. Makanya ini dibulatkannya menjadi 100.000 semua ini. Ya, kalau dari bentuk ini. Ini negatifnya dihilangkan sehingga jadi positif. Itu jadi cara baris operasinya. Yang bisa diselesaikan untuk jawabannya X1 sama dengan X2 sama dengan 1 juga. Jadi scaling itu berguna untuk menentukan bila pemvipotan penting. Tapi persamaannya tidak memerlukan scaling untuk menghasilkan hasil yang tepat. Jadi kalau kita lihat di contoh sebelumnya, scaling memiliki utilitas dalam meminimalisasikan pembulatan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa scaling itu sendiri membawa kita ke pembulatan. Misal tadi ini dengan menggunakan 3 signifikan figure itu jadinya gini. Kalau kita sederhanakan, kita scalingkan ini. Jadi scaling memperkenalkan ke error pembulatan untuk koefisien pertama dan sisi kanan konstantanya. Itu alasan ini kadang-kadang disarankan scaling itu dilakukan hanya di bagian C dari contoh sebelumnya. Ini tadi. Ya, ini digunakan untuk menghitung nilai skala dari koefisien yang dinyatakan sebagai atau berkriteria sebagai pivoting, tapi nilai koefisien originalnya tetap atau ditahan untuk eliminasi sesungguhnya dan perhitungan substitusi. Hal ini melibatkan timbal balik jika determinannya dihitung juga nanti kalau bagian dari program seperti yang tadi, yakni determinan yang dihasilkan pasti tidak scale atau unscale. Kan, tetapi karena banyak aplikasi dari eliminasi Gauss tidak memerlukan evaluasi atas determinannya, jadi pendekatan yang paling umum yang digunakan nantinya ada di bab berikutnya yang akan kita bahas minggu depan. Ya. Oke, jadi dari 3 hal yang panjang tadi, bagaimana cara kita membuat perhitungan dengan eliminasi Gauss naive yang ada forward elimination dengan back substitution, kemudian dilanjutkan dengan gagalnya beberapa eliminasi Gauss yang disebabkan oleh pembagian dengan 0, kemudian ill conditioning, dan kemudian cara menyelesaikan dengan pivot elemen, gitu ya. Oke. Itu saja materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Minggu depan kita masih kuliah, karena minggu ke-11 kita lanjutkan sampai mana aja, nanti baru kita kuis lagi nantinya. Minggu ke-12 masih lama ya, karena ini baru minggu ke-10. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nanti dibaca lagi di videonya sambil dilihat latihan-latihannya. Di ujung-ujung minggu ya, mungkin minggu depan sekalian mau kuis kan, nanti ada latihan-latihan kita bahas sama-sama beberapa item. Oke? Oke, Ibu cukupkan kuliah pada pagi hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.